Halo sahabat peperta, kembali lagi di kelompok kita. Sekarang saya berada di salah satu budidaya ikan nila, yaitu berada di Alwida Mina Sejahtera. Kebetulan lokasinya itu emang berdekatan dengan kampus Universitas Siliwangi. Nah, kali ini kita itu akan fokus kepada pembesaran ikan nila. Untuk lebih lanjut, kita ikuti jejak kami. Di sini ada 4 tahapan dalam budidaya ikan nila ini. Yang pertama ada persiapan kolam, yang kedua ada persiapan bibit, yang ketiga ada pemberian pakan, dan yang terakhir ada tata kelola. Nah, dalam tata kelola ini meliputi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Alwida Mina Sejahtera Farm merupakan usaha pembesaran ikan nila yang berlokasi di Kelurahan Cibuni Gelis yang sudah berjalan selama 4 tahun dengan menggunakan sistem kincir air dan teknologi pemberian pakan ikan otomatis yang diberi nama feeder. Dengan adanya teknologi kincir air ini dan juga pemberian pakan otomatis, diharapkan usaha budidaya ikan nila menjadi lebih efektif. Lahan budidaya pemeliharaan di kolam air tenang bisa berupa kolam tanah atau kolam tembok dengan kedalaman kolam 1,2 meter sampai 2 meter dan harus memiliki saluran pemasukan air dengan debit yang cukup. Selain itu, lahan yang akan digunakan dipersiapkan dengan melakukan pengeringan, perbaikan pematang jika dapat kerusakan, pengapuran, dan pemupukan jika diperlukan, serta pengisian air kolam dengan melakukan penyaringan air guna menghindari masuknya sampah dan ikan-ikan predator. Oke guys, untuk tahap pertama kita sedang berada di tahapan filtrasi air. Nah, mengenai filtrasi air kali ini ada saudara saya atau Bung Riko yang akan menjelaskan mengenai manfaat dan juga fungsi daripada filtrasi air tersebut. Para Bung Riko, dijelaskan. Oke, terima kasih Bung Anggi. Sedikit dari saya, bahwasannya air ini tadi berasal dari solokan. Untuk ngefiltrasinya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada kolam kecil ini untuk memfiltrasi kotoran-kotoran air ataupun yang sebagainya, dan tahap yang kedua itu untuk membersihkannya. Jadi ada 2 tahap. Dan yang tahap terakhir untuk membersihkan air agar jernih dan bisa dipakai oleh ikan. Seperti itu. Mungkin seperti itu sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembenihan atau proses benih daripada ikan nila yang dibudidayakan di tempat ini. Jadi dimulai daripada benih ikan yang berumur 10 hari atau 11 hari, kemudian didiamkan di salah satu kolam hingga berumur 2 sampai 3 bulan. Kemudian ia dipindahkan ke kolam satu lagi sehingga sampai berumur 4 bulan, kemudian baru dipindahkan ke kolam-kolam seperti yang ada di depan saya ini. Nah, setelah itu ikan akan dibudidayakan melalui proses pembesaran hingga ikan nila siap dipanen. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan ikan yang dimana di sini ada kincir air. Kincir air ini berfungsi sebagai oksigen kepada ikan-ikan yang telah diberi makan supaya si ikan-ikan di sini itu tidak mabok atau menguap-nguap ke atas permukaan. Nah, dilanjut dengan pemberian pakan yang digunakan dengan mesin pemberian pakan secara otomatis atau disebut sebagai feeder. Feeder di sini pemberian pakan otomatis di sini disesuaikan dengan periode waktu tertentu. Nah, di sini itu pemberiannya itu pada pagi, siang, dan sore. Nah, di sini itu saya pada sore hari, jadi pemberian pakannya itu pada pukul 5 sore. Kualitas air juga menjadi bagian penting dalam budidaya pembesaran ikan nila. Untuk melakukan pembesaran ikan nila, kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh, serta tidak tercemar bahan kimia beracun dan limbah. Debit air untuk kolam air tenang 8-15 liter per detik. Nilai pH air tempat hidup ikan nila berkisaran antara 6-8,5. Sedangkan pH yang optimal adalah 7-8. Kadar air garam yang disukai antara 0-35%. Pada kualitas air perlu pengukuran parameter yang sederhana dengan dilakukan secara rutin dan terjadwal seperti parameter suhu dan pH.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang ikan, yaitu ada radang insang, terus ada perut kembung, terus terkena jamur. Untuk pengendalian penyakit tersebut itu kembali lagi ke aquaculture. Terima kasih. Baik, untuk pemanenan ikan nila ini menggunakan jaring. Nah, jaring ini akan dimasukkan ke dalam kolam dan akan diikat. Nah, untuk biar jaring itu masuk ke dalam menggunakan memberat. Nah, menggunakan ini. Nah, di sini tuh ada titik yang bisa dimasukin oleh benang ataupun seperti tali yang akan disambungkan dengan botol yang tidak ada isinya. Botol itu tuh mengapung. Nah, itu tuh untuk sebagai tanda seperti gambar ini, video ini. Nah, itu tuh ada banyak pemberatnya. Nah, sehingga jaring itu akan masuk ke dalam kolam dan ikan-ikan nila itu tidak akan mengganggu pergerakan ikan nila. Lalu ketika akan panen, ada 2 titik di jaring itu akan diangkat, lalu akan dimasukkan bambu yang panjang. Nah, bambu ini digunakan untuk menggeser jaring agar luas jaringnya semakin sedikit dan hasil panen ikan nila ini akan gampang untuk diambilnya. Nah, sebelum itu juga di jaring ini terdapat ada bolongan-bolongan yang membuat pembeda ikan nila semisal besar ikan nilainya itu berbeda, tidak sesuai kriteria yang akan diambil. Nah, ikan nila itu akan lolos pada jaring itu dan akan tetap tinggal di kolam selama 1 bulan, lalu kemudian dipanen. Nah, hasil panen ini akan dijual kepada tempat-tempat yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu pemasaran hasil panen ikan nila di sini itu menuju ke pasar tradisional, terus rumah makan, kita banyak-banyak bakul yang membawa ke sini dengan harga sekitaran 26.000 sampai 25.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Proses budidaya ikan nila yang telah dijelaskan merupakan salah satu proses teknis dalam aquaculture, juga bagian dari solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi biru. Yang dimaksud dengan aquaculture adalah praktik pembudidayaan organisme akuatik seperti ikan, udang, kerang, alga, dan spesies lainnya di lingkungan yang terkontrol. Tujuan utama aquaculture adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, menghasilkan bahan baku industri, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Aquaculture mencakup berbagai sistem budidaya, mulai dari tambak, kolam, keramba, hingga teknologi modern seperti bioflok atau aquaponik. Sedangkan ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang memanfaatkan potensi sumber daya perairan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem yang menjadi penopangnya. Dalam prinsip aquaculture, budidaya ikan nila memberikan manfaat yang besar melalui proses budidaya yang Anda lihat tadi, yang menekankan kepada efisiensi sumber daya air, penggunaan pakan alami, dan pengelolaan limbah, yang tidak hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk mencegah kualitas lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, budidaya ini juga mengurangi tekanan pada sumber daya tangkap ikan di laut. Praktik budidaya seperti ini sejalan dengan visi ekonomi biru, yaitu memastikan perairan kita tetap sehat untuk mendukung keberlanjutan. Ekosistem budidaya ikan nila menjadi contoh konkret bagaimana kita bisa mengelola sumber daya air secara bijak tanpa merusak keseimbangan alam. Lebih dari itu, budidaya ikan nila adalah pintu masuk untuk inovasi dan kolaborasi dengan mendukung teknologi dan pelatihan. Budidaya ikan nila bisa menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus memastikan praktik budidaya yang ramah lingkungan. Budidaya ikan nila ini mempertemukan prinsip aquaculture modern dengan ekonomi biru yang menghasilkan suatu ekosistem usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama menjadikan budidaya ikan nila sebagai langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik. Aquaculture untuk keberlanjutan, ekonomi biru untuk kesejahteraan. Terima kasih. Sudah nonton video Dan jangan lupa ada emot di belakang.